Kabar pelecehan terjadi di Pondok Pesantren Al-Jalil II, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Akibatnya belasan santriwati Pondok Pesantren Al-Jalil II jalani visum di RS Dr. Subandi. Visum dilakukan buntut dari laporan dugaan pencabulan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh seseorang pengasuh di Ponpes Al-Jalil II. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibtu Diah Vitasari selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember. Proses visum dilakukan sejak Jumat 6 Januari 2023. Mengutip dari Kompas.com, kini pihaknya tengah menunggu hasil pemeriksaan belasan santriwati tersebut. Tak hanya itu, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo mengatakan, pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman terkait kasus. Perzinahan di pondok pesantren dibongkar oleh istri pelaku. Kiai Muhammad Fahim diduga berselingkuh dengan ustazah di pondok pesantren. HA, istri dari Kiai Fahim, mengungkapkan perilaku serong maupun cabul oleh suaminya tersebut. HA yang akrab dipanggil Ibu Nyai sengaja bercerita terbuka untuk menjawab bantahan Kiai Fahim karena merasa difitnah, bahkan sesumbar jika sampai terbukti dirinya bakal telanjang dan berjalan secara jongkok dari Jember hingga Jakarta. Sang Ibu Nyai memberanikan diri melapor ke polisi sebagai korban perselingkuhan antara Kiai Fahim dengan seorang ustazah, serta mengadukan perbuatan cabul suaminya itu terhadap banyak santriwati di bawah umur. Menurut HA, masalah terbongkar mulanya dari sebuah insiden mendadak yang terjadi pada Sabtu 4 Januari 2023 sekitar pukul 23 malam. Ketika itu tiba-tiba ada keributan di lantai 2 sekitar area yang merupakan tempat kamar khusus dibuat oleh suaminya tersebut. Ia pun berupaya memeriksa situasi dengan mengintip dari jendela sebab sangat terasa janggal terjadi keributan tengah malam di lingkungan pesantren. Ternyata setelah suara gedoran itu, HA melihat sosok seorang santriwati turun dari tangga dengan sikap kesal membanting pintu kamar tidur. Seketika HA keluar dari kamar, sesampainya di teras rumah, ia berpapasan dengan Kiai Fahim yang tampak tergopoh-gopoh. Sempat HA coba menyapa dan bertanya kepada suaminya perihal keributan di lantai 2. Namun justru dijawab seolah-olah tidak terjadi apapun. Wajah Kiai Fahim terlihat muram dan langkah kakinya cukup cepat bergegas pergi. Rupanya tujuan Kiai Fahim adalah menuju ke kamar ibunya. HA menaruh curiga ada masalah genting, sebab Kiai Fahim tanpa turut mengajaknya ke kamar mertuanya, sangat lama berbincang-bincang berdua di sana. Kecurigaan HA semakin kuat karena masih terus diabaikan oleh Kiai Fahim yang sama sekali tidak menjawab pertanyaan usai keluar dari kamar mertuanya. HA yakin terdapat persoalan yang sedang disembunyikan, apalagi suaminya yang sudah berubah sikap. Berbulan-bulan lamanya, HA minim mendapat perhatian secara lahir maupun batin. Perubahan perilaku semenjak Kiai Fahim menyatakan punya hasrat berpoligami, ingin punya istri sebanyak mungkin, bahkan jika bisa sampai 9 orang istri. Keesokan pagi hari usai insiden keributan di lantai 2, HA memergoki santriwati yang semalam menggedor pintu kamar ustazah, malah mendatangi ibu mertuanya. Ia tidak diberitahu bahan perbincangan mereka. Hanya yang terlihat jelas bahwa santriwati itu sedang menangis. Siang harinya si santriwati sudah tidak berada di pesantren. HA lantas mengetahui baru saja yang bersangkutan diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Kiai Fahim bersama ibu mertua. Diam-diam HA memberanikan diri naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar khusus. Ketika berkesempatan melihat suaminya sedang tidur di kamar lantai 1. Ia terperanjat melihat isi HP Kiai Fahim. Di dalamnya terdapat belasan file rekaman suara laki-laki dan seorang perempuan yang mengeluarkan desahan khas orang sedang berhubungan intim. HA yakin sekali mengenali suara kedua orang tersebut. Suara laki-laki di rekaman itu yaitu suaminya, sedangkan yang suara perempuan adalah ustazah. Kian terkejut, HA juga mendapati kontak telepon orang lain di HP suaminya yang diberi nama spesial, yakni dengan istilah Zauzati. HA tahu kata bahasa Arab itu digunakan untuk memaknai sebutan yang berarti wahai istriku. Kontak telepon bernama Zauzati itu setelah diperiksa oleh HA ternyata berisi nomor seluler yang identik dengan milik ustazah. Hal ini spontan menyentak hati HA. Diliputi perasaan yang sangat marah, HA mendatangi ustazah itu untuk menanyakan status hubungannya dengan Kiai Fahim. Benar saja kecurigaan HA tentang suaminya berbuat serong terjawab dari mulut ustazah langsung. Selain itu, ustazah juga mengakui ihwal pintu kamarnya yang semalam digedor-gedor. Ustazah bercerita, ia sedang dilabrak santriwati yang cemburu karena turut menjalin cinta terlarang bersama Kiai Fahim.
Selebihnya HA enggan berterus terang perihal beberapa file video yang berisi tentang aktivitas aneh Kiai Fahim di kamar khusus. HA hanya mengatakan HP suaminya telah ia serahkan ke polisi.